Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak yang di rumah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan puasa kita anak-anak sampai hari ini, dari mulai pertama sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak di rumah puasa semua? Alhamdulillah, saya yakin anak-anak melaksanakan puasa ya. Tentunya puasanya harus dengan ikhlas karena Allah, sehingga kalau ikhlas karena Allah maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Anak-anakku, pada materi kali ini Pak Mus akan menyampaikan materi zakat dan sedekah ya, zakat dan sedekah. Sebelum materi Pak Mus sampaikan, Pak Mus awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tentunya anak-anak sering mendengar kata-kata zakat ya, dan sedekah. Tentunya kalau zakat biasanya sering anak-anak dengar di bulan Ramadan. Ada kata biasanya zakat fitrah biasanya di bulan Ramadan. Kalau sedekah ini sering anak-anak di rumah sedekah, sedekah dengan peminta-minta, dengan tetangga, itu kalau sedekah. Tetapi zakat biasanya yang sering anak-anak dengar di bulan Ramadan. Untuk itu dengarkan dengan baik-baik, Pak Mus akan menjelaskan tentang apa itu zakat anak-anak ya, dan ada berapa zakat, terus kepada siapa zakat diberikan. Insya Allah Pak Mus akan terangkan. Anak-anak, zakat itu apa sih? Zakat itu artinya suci, mensucikan atau bertambah, itu arti zakat secara bahasa. Sedangkan zakat secara istilah atau secara panjang artinya adalah ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta atau kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, itu arti zakat anak-anak ya. Nah, perintah zakat ini ternyata Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Salah satunya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini salah satu dasar perintah zakat. Sehingga zakat itu hukumnya apa anak-anak? Zakat itu hukumnya wajib. Nah, sekarang zakat itu ada pembagian. Ada berapa macam sih zakat itu? Zakat itu ada namanya zakat fitrah, ada zakat harta. Ada dua anak-anak ya. Sekarang zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau membersihkan jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, tepatnya adalah di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Id. Jadi zakat fitrah itu anak-anak ya. Siapa saja yang wajib zakat fitrah? Orang yang masih hidup, orang yang hidup sampai di bulan Ramadan ini, dan anak yang baru lahir, misalkan hari ini lahir, maka juga harus dikeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah berupa apa anak-anak? Berupa makanan pokok. Nah, kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, berarti yang dikeluarkan adalah beras. Kalau di Arab sana biasanya kurma anak-anak. Lalu berapa besarnya untuk dikeluarkan? 2,5 kilo atau 3 liter. Ini ukuran kira-kiranya, tetapi khawatir kurang dilengkapi menjadi 3 kilo anak-anak ya. Mending lebih daripada kurang. 3 kilo beras kita berikan ke panitia zakat. Kita niat berzakat fitrah untuk diri kita ya. Misalkan tidak berupa beras, nitip berupa uang ke panitia.
Kalau di Darut Taqwa sekolah kita kemarin memberikan informasi jika berupa uang berapa? Rp35.000 sebagai ganti beli berasnya itu ya anak-anak ya. Nah, itu yang harus dikeluarkan zakat fitrah, yaitu berupa beras kurang lebih 3 kilo kalau uang Rp25.000. Nah, terus waktunya kapan anak-anak zakat fitrah ini? Anak-anak zakat fitrah ini waktunya boleh mulai tanggal 1 Ramadan kemarin sampai terakhir Ramadan. Tetapi yang paling utama zakat fitrah ini dikeluarkan pagi hari sebelum Id, sebelum sholat Id. Nah, itu paling utama. Yang tidak boleh anak-anak habis sholat Id baru zakat fitrah. Nah, itu terlambat, tidak sah. Tetapi itu dianggap sodako, bukan zakat fitrah. Nah, itu zakat fitrah anak-anak ya. Sekarang Pak Mus lanjutkan, ada namanya zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila sudah memenuhi nisab 1 tahun atau sudah ukuran jumlah yang sesuai untuk zakat. Tujuan zakat mal itu apa anak-anak? Adalah untuk membersihkan harta-harta yang dimiliki, karena sebagian harta kita adalah haknya orang fakir miskin. Maka kita tidak boleh pelit. Jika diberi kelebihan harta sudah sesuai nisab ukurannya, wajib dizakati. Nah, zakat apa saja yang dikeluarkan? Ada zakat emas, perak, ada zakat uang, ada zakat pertanian, ada zakat binatang, ada zakat harta, ada zakat hasil manfaat, ada zakat perdagangan, ada zakat profesi ya. Contohnya anak-anak kelak punya uang di tabungan 50 juta dalam 1 tahun, uang itu di tabungan, maka anak-anak perlu dikeluarkan 2,5% dari sejumlah uang tersebut. Nah, diberikan kepada siapa? Nah, ini yang berhak menerima zakat anak-anak ada 8. Boleh anak-anak memberikan salah satu atau dipilih 3 kelompok atau beberapa kelompok atau satu tadi boleh. Pertama, urutannya yang paling baik diberikan kepada fakir. Siapa sih fakir itu? Orang yang tidak punya pekerjaan. Yang kedua, miskin. Nah, mustahik. Yang kedua, miskin. Orang miskin orang yang punya kerjaan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Amilin, petugas penarik zakat dan yang membagi, ini boleh diberi zakat. Mu'alaf boleh diberi zakat karena mereka baru masuk Islam. Fisabilillah, orang yang berjuang jalan Allah ya, Bapak guru, Pak Yai, dan orang yang mementingkan orang yang berjuang di agama Allah ya. Ibnu Sabil, orang musafir, orang masih sekolah yang kekurangan biaya. Budak atau pembantu. Ghorim, orang yang terlilit hutang ya. Nah, itu adalah zakat. Anak-anak sudah Pak Mus sampaikan, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah tadi hanya di bulan Ramadan saja. Kalau zakat mal ini kapan-kapan bisa, yang penting dihitung setahun sekali. Nah, sekarang Pak Mus jelaskan, ada sodakoh, ada infak. Kalau sodakoh adalah memberi kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Contohnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid yang sedang dibangun tetapi tidak bisa nyumbang uang atau barang, boleh bersedekah dengan tenaga yang dimiliki. Atau contohnya sedekah kalau tidak bisa harta atau tenaga, bisa senyum anak-anak ya, senyum kepada sesama muslim, itu contoh sedekah. Infak, kalau infak itu berarti keluar ya, sama memberikan harta kepada orang lain. Nah, itu anak-anak ada sedekah, ada infak, dan ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tadi anak-anak adalah wajib, zakat mal juga wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Saya kira ini dulu materi yang Pak Mus sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.